Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang filsuf eksistensialis dari Prancis, yaitu Jean-Paul Sartre. Sartre memiliki nama lengkap Jean-Paul Charles Aymar Sartre. Lahir tanggal 21 Juni 1905 di Paris, Prancis, dan wafat tanggal 15 April 1980 di Paris, Prancis. Jadi kehidupannya sekitar 75 tahun. Karyanya yang terkenal adalah Being and Nothingness, ditulis tahun 1943. Berbicara mengenai being, yaitu keberadaan dan ketiadaan. Ini apakah berbicara mengenai metafisika, ontologi, atau bagaimana cara manusia berada di dunia? Sartre seorang filsuf eksistensialis yang ateis, gitu kan. Jadi tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan atau ajaran spiritual. Sartre menempuh pendidikan di École Normale Supérieure. Ini sekolah yang sangat nomor satu ya, yang terbaik di Prancis gitu kan, untuk anak-anak yang memiliki kemampuan kecerdasan dan cara belajar yang luar biasa. École Normale Supérieure. Sartre sebagai seorang aktivis vokal menentang imperialisme, kolonialisme, dan ketidakadilan sosial. Ini menandai ciri seorang eksistensialis. Dia selalu peduli terhadap masalah sosial, peduli terhadap suatu ketidakadilan sosial gitu kan. Dia terlibat langsung gitu kan, seorang intelektual yang terlibat langsung, tidak hanya menjadi seorang intelektual menara gading. Pemikiran Sartre tentu saja adalah mengenai eksistensialisme. Menurutnya, tidak ada hakikat bawaan atau esensi menentukan seseorang manusia. Jadi bagi Sartre, kita ini membentuk diri kita sendiri. Tidak ada bawaan kita menjadi cerdas, tidak ada bawaan kita menjadi seorang yang memiliki keberanian. Semua itu adalah bentukan dari diri kita. Sartre adalah tokoh sentral dalam filsafat eksistensialisme. Menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Existence precedes essence. Manusia menurut Sartre tidak memiliki makna atau hakikat bawaan, kepintaran bawaan, cita rasa seni bawaan, atau keberanian bawaan. Semua itu dibentuk oleh manusia tersebut. Dia melibatkan diri dalam sosial, budaya, dan melatih nalarnya. Menurut Sartre, manusia tidak memiliki makna atau hakikat bawaan. Kita pertama-tama ada dan kemudian menciptakan diri kita sendiri melalui tindakan dan pilihan. Manusia membentuk dirinya dengan melakukan suatu tindakan gitu kan. Tindakan yang bersifat pribadi atau mengikuti massa. Itu adalah suatu bagian dari belajar untuk menjadi diri. Kemudian tentu saja adalah kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk membentuk dirinya sendiri. Dan tentu saja perjuangan manusia adalah upaya untuk menentukan kebebasannya. Dan sepanjang sejarah manusia, kebebasan akan selalu diinginkan dan harus diperjuangkan. Implikasinya, manusia sepenuhnya bebas dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan, tidak ada nilai-nilai objektif atau kodrat manusia yang telah ditentukan. Tidak ada fitrah, kodrat ilahi, atau takdir universal. Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat determinisme. Jadi Sartre melawan determinisme, segala sesuatu yang sudah ditentukan sebelum itu dilakukan gitu kan. Jadi kita harus punya ikhtiar, tidak harus dibebani oleh takdir sebagai suatu bangsa, tidak harus dibebani oleh suatu takdir sebagai suatu keluarga, struktur sosial. Kita harus keluar dari segala
beban eksistensi itu. Kita harus menjadi diri yang otonom gitu kan. Nah itu sesuatu yang menarik gitu kan. Kita menjadi diri kita, bagaimana kita membentuk diri kita dengan tindakan dan kebebasan. Bebas di dalam menentukan tujuan hidup, bebas di dalam mempelajari apapun, menganut suatu sistem filsafat apapun, atau bebas menganut sistem kepercayaan agama apapun selama kita memilihnya. Bagi Sartre, kebebasan dan tanggung jawab. Sartre menekankan bahwa manusia bebas secara radikal, tetapi kebebasan ini datang dengan beban dan tanggung jawab moral. Ya, kebebasan ini tentu saja akan mengimplikasikan adanya suatu beban tentang jawab moral gitu. Tapi manusia sering mencoba menghindari kebebasan ini melalui apa yang disebut dengan bad faith, atau itu manusia sering membohongi dirinya sendiri agar tidak harus bertanggung jawab atas pribadinya. Jadi kita kadang ketakutan berhadapan dengan alam kebebasan. Kita suka meminggirkan, kadang kita selalu melarikan diri gitu kan, karena kita tidak kuat menghadapi suatu keadaan di mana kebebasan itu harus punya konsekuensinya gitu kan. Kita bisa menentukan sikap sendiri, kita bisa menentukan keinginan kita sendiri. Itu kan sesuatu yang tentu saja akan melawan struktur, akan melawan suatu keumuman gitu, bahkan melawan ideologi. Itu kan sesuatu yang tentu saja kadang kita takut juga gitu kan, atau kita merasa tidak punya jaminan gitu. Misal kalau mau keluar dari tempat kerja, kita merasa ya kita tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lain kalau tidak di sini. Itu kan sesuatu yang menihilkan kemampuan diri kita atau keterpaksaan kita. Hal ini tentu saja bertentangan misalnya dengan pendapat Sartre, ya hidup itu harus diterima saja dan harus kita berjuang untuk menerima absurditas. Nah, itu bagian dari sesuatu yang disebut dengan mau face foi gitu kan kalau menurut Sartre gitu. Jadi suatu keadaan kita mengelak dari suatu konsekuensi kebebasan. Kemudian Sartre berbicara mengenai kesadaran akan yang lain gitu kan. Ini dalam fenomenologi memang kita hidup bersama yang lain gitu, baik secara positif atau negasi. Yang lain itu memberi kontribusi kepada cara pandang kita tentang keberadaannya. Meskipun bagi Sartre, kesadaran manusia selalu sadar akan dirinya dan dunia. Ya, kadang bagi Sartre juga bahwa neraka adalah orang lain gitu kan. Jadi hubungan antar manusia penuh konflik karena kita selalu melihat diri kita melalui pandangan orang lain yang menciptakan eksistensial antara menjadi subjek atau menjadi objek. Jadi relasi kita dengan yang lainnya itu Sartre menemukan ada sisi orang lain adalah neraka buat kita, karena ada proses kontestasi, konflik, ketidaksamaan visi pendapat, atau seringnya tidak memberikan suatu kenyamanan gitu ya. Intinya yang lain itu adalah suatu yang mengancam gitu kan, ada sisi seperti itu. Sartre menolak netralitas intelektual. Filsuf harus terlibat secara aktif dalam isu-isu politik dan sosial. Manusia dikutuk untuk bebas. Man is condemned to be free. Manusia tidak meminta dilahirkan, setelah itu dia harus memilih. Nah, ini bicara tentang praktisitas. Manusia tidak pernah memilih untuk dia dilahirkan, tidak pernah memilih untuk menjadi seorang warga Eropa, Asia, ataupun Timur Tengah. Dia menjadi sosok yang tentu saja harus menerima kehadirannya, kelahirannya, dan harus menentukan bagaimana dia harus hidup. Kemudian menurut Sartre, realitas manusia itu ada dua, yaitu être et soi. Itu adalah benda, objek mati, eksistensi yang penuh, tidak pernah memiliki kesadaran. Kebendaan itu sudah penuh sebagai benda,
tidak perlu ditafsirkan lagi gitu. Kita ya bukan benda gitu kan. Manusia adalah etre porsoi, kesadaran manusia yang tidak tetap, kosong dan bebas menentukan diri sendiri. Etre porsoi, ke dalam manusia, ke dalam kesadaran diri manusia tidak memiliki esensi yang tetap gitu. Untuk menjadi diri sendiri dia harus mengupayakan suatu tindakan, suatu pemaknaan, suatu jalinan relasi tentang pemaknaan kemanusiaan dan tindakan. Jadi Sartre berbicara mengenai eksistensialisme, mau menjelaskan bahwa manusia itu sosok yang tentu saja dia tidak memahami tentang eksistensi dirinya di dunia, tetapi dia harus menciptakan suatu pemahaman tentang eksistensi dirinya di dunia ini. Dia harus memilih, karena konsekuensi dia lahir ke dunia, dia memiliki kebebasan, dia memiliki cara untuk menentukan hidupnya sendiri. Kemudian dia harus bisa memahami bahwa apapun yang dia dapatkan bukan karena terberi atau karena bawaan, dialah yang mengupayakan. Lalu di mana sisi eksistensinya, metafisikanya gitu kan. Sartre selalu memahami bahwa dunia ini adalah sesuatu yang tentu saja bisa saja dipahami dari sisi sains, bisa dipahami dari sisi agama, tetapi manusialah yang menentukan bahwa sesuatu itu bermakna atau tidak bermakna. Karena ya tanpa adanya manusia itu tidak terjalin dalam hubungan kemanusiaan. Tidak ada yang namanya gunung kalau tidak ada yang ada namanya manusia di dalam pemaknaannya. Maka dari itu Sartre tentu saja memfokuskan kepada atau membasiskan suatu pemahaman bahwa manusia harus menjadi sesuatu yang unik gitu kan. Karena keunikan pasti berasal dari suatu kebebasan, dari suatu pemaknaan tentang diri yang berbeda dari yang lainnya gitu kan. Jadi ini adalah pembahasan mengenai cara yang tepat bagaimana berada di dunia. Tidak berbicara lagi soal tentang bagaimana kebenaran, bagaimana kita bisa memahami pengetahuan. Dan dari sini bahwa yang namanya eksistensi lebih terkait dengan moralitas, tentang etik, bagaimana kita berada di dunia. Dan sepertinya hal ini lebih dibutuhkan oleh mereka yang tidak berkutat dengan teknologi, dengan sains ataupun dengan pemaknaan yang bersifat eksak gitu kan. Jadi ini Sartre ingin membuktikan bahwa bagaimana cara kita berada di dunia ini juga penting gitu, ketimbang kita hanya produksi teknologi industri, tetapi kita harus tahu bahwa teknologi industri itu adalah alat gitu kan, atau instrumen. Tidak boleh menjadi atau meminggirkan pemahaman kita tentang diri kita, tentang bagaimana kita hidup di dunia ini. Terima kasih.